Wow, 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 gila, gila, gila. Sobat Papatola Football, pertandingan antara Prancis berhadapan dengan Inggris di final perebutan tempat ketiga. Super duper gila, 10 gol tercipta, brother. 10 gol. Waduh, ini memang final perebutan ketiga, tapi ini seperti final yang salah jadwal ya. Inggris mengamuk, Prancis coba bangkit, Mbappe cetak sejarah. Saka cetak hat-trick, Henderson menjadi tembok terakhir, dan Bellingham menutup pertandingan ini dengan gol yang sangat luar biasa menghancurkan harapan Les Blues. Wow, ini bagaimana nih Thomas Tuchel bisa menghancurkan Prancis di babak pertama? Dan kenapa Deschamps seperti kehilangan arah di pertandingan ini walaupun di babak kedua coba bangkit, sobatku. Padahal ini adalah pertandingan perpisahan bagi Deschamps. Mari kita bahas, sobat, di review match laga antara Prancis versus Inggris. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian, sobat-sobat Papatola Football. Mari kita bahas pelan-pelan. Sobat-sobat, awalnya karena ini adalah pertandingan perebutan tempat ketiga, sepertinya aduh gimana ya. Tapi Papatola yakin pertandingan ini pasti menarik, ya kan? Bagaimanapun Eropa punya harga diri. Negara-negara sepak bola ya tentu ingin juga di pertandingan terakhir mereka ini memberikan kemenangan untuk para pendukungnya. Dan ini menjadi pertandingan paling gila di Piala Dunia ini. Entah nanti kalau final Spanyol dengan Argentina ya. Tapi sampai saat ini pertandingan paling gila. 10 gol, sobat. 10 gol. Jadi sebelum pertandingan ya, atmosfernya sebelum kick off, memang ini tim yang sama-sama patah hati ya, sobat ya. Jadi harus diakui bahwa Thomas Tuchel di Deschamps pun bahwa mereka ingin tampil di final. Tapi apa boleh buat, Inggris hancur oleh comeback Argentina di semifinal. Sementara Prancis tampil mengecewakan saat kalah 0-2 dari Spanyol. Tapi begitu pertandingan dimulai, sepertinya kesan patah hati itu hilang, sobatku. Gol cepat Declan Rice ini yang bikin pertandingan berubah. Bagaimana Tuchel ya bisa menjebak lini tengah Prancis, dan lahirlah gol pertama dari situasi yang menggambarkan Prancis malam ini punya masalah, ya kan? Declan Rice berhasil memotong build up dari Ryan Cherki. Dia giring bola tanpa tekanan lalu melepaskan tendangan melengkung dari luar kotak penalti. Dan Prancis terlalu longgar di depan kotak penalti mereka dan tidak punya gelandang yang menjaga area second line. Dan kembali lagi Papatola lihat kalau Rabiot ini terlambat menutup ruang. Sementara Emery terlalu tinggi posisinya. Jadi setelah pertandingan yang di mana Inggris kalah dari Argentina, Thomas Tuchel ini kan dikritik habis-habisan karena terlalu defensif. Dan akhirnya Tuchel membuktikan sebaliknya di pertandingan menghadapi Prancis ini. Bagaimana gol Declan Rice, kemudian secara taktis Inggris bermain sangat agresif. Declan Rice jadi jangkar sekaligus penggerak serangan. Kemudian Morgan Rogers, Rashford ini sering bergerak di half space, ya kan? Dan Saka benar-benar luar biasa, ya bisa cetak 3 gol, hat-trick, menyerang ruang belakang Theo Hernandez. Dan kemudian ada Spence yang terus overlap dari sisi kanan. Ini yang membuat Prancis benar-benar tidak siap menghadapi intensitas yang begitu tinggi yang dimainkan oleh Inggris sejak menit pertama. Dan mungkin juga ada ya, mungkin karena absennya Saliba dan dicadangkannya Upamecano, ini membuat lini belakang Prancis kehilangan organisasi. Tapi Inggris bisa ini langsung menghukum kelemahan itu lewat gol Ezri Konsa dari situasi bola mati. Dan sobat-sobat, Bukayo Saka menjadi pemain terbaik menurut Papatola di lapangan. Dan dia tidak hanya mencetak hat-trick, tapi juga dia menjadi ancaman yang sangat konstan bagi Prancis selama 90 menit. Gol pertama lahir dari transisi yang cepat membuat mainan keluar terlalu jauh ya penjaga gawang Prancis. Gol kedua menunjukkan kualitas sprint dan penyelesaian akhir yang luar biasa dari Saka. Dan gol ketiga lewat penalti yang begitu tenang. Ini yang mematahkan momentum comebacknya Prancis. Pertanyaannya, sobat, kenapa Prancis hancur di babak pertama?
Menurut kalian gimana sobat? Nanti tulis di kolom komentar. Tapi menurut Papatola yang pertama kekalahannya adalah lini tengah mereka kalah total. Rabiot dan Zaire Emery tidak mampu mengimbangi agresivitas Declan Rice. Rice betul-betul mendominasi duel fisik. Prancis berkali-kali kehilangan bola ke area berbahaya. Kemudian faktor kedua kenapa Prancis kalah di babak pertama. Olise dan Cherki terisolasi. Biasanya nih Olise jadi sumber kreativitas utamanya Prancis. Tapi Inggris bisa menutup jalur umpannya dengan sangat baik. Jadi Olise menerima bola, tapi ia menghadapi situasi 2 lawan 1. Dan tadi setelah selepas pertandingan, komentar dari legendnya Prancis, Patrick Vieira bilang, ini performa Prancis seperti really bad katanya. Dan mengatakan Olise tidak pernah masuk ke permainan. Dan akhirnya membuat Mbappe sendirian. Ini di babak pertama ya sobat ya. Di babak pertama. Tapi kemudian luar biasanya Prancis di babak kedua berubah menjadi monster. Waduh. Didier Deschamps melakukan perubahan yang sangat penting. Dia masukkan Dembele, Barcola dan tempo permainan langsung dinaikkan. Dan Mbappe diberi kebebasan total ya untuk bermain. Dan perubahan ini langsung mengubah pertandingan. Di mana gol pertama Mbappe di menit 48 membuat skor menjadi 4-1. 6 menit kemudian Barcola mencetak gol. Dan Mbappe kembali menghukum Inggris melalui penetrasi khasnya ya untuk mengubah skor menjadi 4-3. Inilah yang membuat kemudian situasi stadion berubah. Inggris panik, Prancis percaya diri. Wah, udah keren ini pertandingan ya kan. Dan untuk beberapa saat pertandingan sepertinya bisa comeback ini atau berakhir imbang ya kan. 4-4 rasanya ya. Dan Mbappe dengan golnya tadi, dengan 2 gol, dia saat ini sudah cetak 10 gol sobat di Piala Dunia 2026. Sudah sangat besar peluang dia untuk menjadi top skor. Kecuali nanti Messi di pertandingan final bisa juga cetak gol lagi 2 atau 3. Itu selesai Mbappe ya kan. Dan saat ini juga dia pemain pertama sejak Gerd Müller mencapai angka tersebut dalam satu edisi Piala Dunia. Jadi secara individu Mbappe sudah hampir sempurna. Tapi itu tadi masalahnya permainan dimainkan 11 orang ya kan. Dan di saat semua orang membicarakan Saka dan Mbappe, ada satu nama yang luput, yaitu Dean Anderson ya. Kalau bukan Henderson, Prancis mungkin benar-benar sudah menyamakan kedudukan. Bagaimana kita lihat bagi aksi dari Henderson ya, menutup peluang Mbappe, menghentikan tendangan Cherki, menggagalkan peluang emas Dembele. Jadi bisa dibilang walaupun Henderson kebobolan 4 gol, tapi betulnya banyak lagi gol yang bisa dicetak oleh Prancis. Jadi ini juga salah satu alasan kenapa Inggris bisa unggul. Dan Jude Bellingham menutup pesta dengan luar biasa sobat. Gol keempatnya mendapatkan umpan, kemudian dia solo run. Ya walaupun masuk sebagai pemain pengganti, tapi kualitas Bellingham langsung ditunjukkan. Dia taklukkan mainan dan gol itulah yang mengakhiri pertandingan menjadi skor 6-4. Dan Thomas Tuchel sebelum laga Thomas Tuchel dia mengakui kekalahan dari Argentina meninggalkan luka bagi timnya. Tapi responnya di stadion ini luar biasa sobat. Dia langsung menyerang dan hasilnya jauh lebih baik. Dan Didier Deschamps memang ternyata endingnya ya sebagai pelatih yang luar biasa bagi Prancis. Endingnya malam ini sangat mengecewakan. Pagi ini dia harus menyerahkan medali perunggu ke Inggris ya kan. Peringkat 3 dan kalah dengan skor 4-6. Jadi kalau kita mau coba mengulas ya bagaimana penampilan kedua tim, menurut Papatola kita flashback sedikit ke babak pertama. Ini keunggulan Saka dan Spence ya. Saka dan Spence ini membuat sisi kanan mereka luar biasa. Dan entah kenapa Spence seperti pemain yang kesurupan. Maksudnya luar biasa aja dia mainnya tadi. Jadi setiap kali Inggris menyerang dia berani overlap. Dia paksa Hernandez mundur terus. Kemudian gol kedua yang datang dari tendangan sepak pojok Rice ya kan, yang disundul Konsa. Tapi yang menarik Prancis kehilangan marker mereka karena terlalu fokus terlalu banyak pada Danban. Lalu gol ketiga, keempat, ini membuat Deschamps benar-benar terpukul. Dan struktur Deschamps kan kalau kita lihat ya, 4-2-3-1.
Ada Rabiot, Thierry Emery, Cherki, Olis, Du, Bape. Ini sebenarnya sudah bagus sih kalau struktur dasarnya. Hanya memang mereka kehilangan Inggris mengambil inisiatif ya di babak pertama itu, dan luar biasanya Inggris inisiatifnya bisa cetak 4 gol. Itu yang membuat Prancis agak-agak tersentak, shock atau bagaimana gitu ya. Kalah di tengah. Dan untung saja di babak kedua Deschamps memperbaiki strukturnya dan berhasil mengejar ketertinggalan menjadi 4-3. Walaupun kemudian terjadi lagi gol bagi Inggris 5-3 ya kan. Kemudian Prancis balas lagi melalui Dembele 5-4, walaupun kemudian ditutup dengan gol yang indah dari Bellingham. Sobat-sobat, Dembele sebetulnya dengan masuknya dia langsung merubah dia pertandingan ya. Maka sangat disayangkan ketika Dembele baru masuk di babak kedua. Harusnya di pertengahan babak pertama juga Dembele harusnya sudah dimasukkan. Atau di menit 30 gitu ya, menit 35 harusnya sih sudah dimasukkan Dembele. Tapi begitupun kedua kesebelasan menampilkan permainan yang enak ditonton, menarik dengan gol yang luar biasa, fantastis. Dan terima kasih untuk seluruh penampilan Inggris, Prancis di turnamen ini. Papa Tola juga undur diri untuk review match ini. Buat kalian yang punya komentar, punya pendapat lain dari review match Papa Tola, silakan berikan komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa sobat untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.